Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra di indragunawan.com. Topik pembahasan kita kali ini mungkin untuk sebagian perusahaan atau kebanyakan perusahaan itu merupakan topik yang sangat sensitif. Karena membahas masalah gaji gitu ya, atau salary. Dan di kebanyakan perusahaan yang saya tahu, biasanya tabu sekali gitu ya untuk membicarakan masalah gaji bahkan dengan teman kantor kita sendiri. Nah, tetapi dalam kondisi saya sebetulnya saya lebih suka pembahasan salary ini transparan gitu ya. Transparan minimal dengan rekan-rekan kita di kantor gitu. Kenapa saya mengambil judul berapa gaji saya gitu ya? Karena bukan berarti clickbait. Kalau dari judul tersebut bisa kita artikan dengan makna yang sempit, misalkan memang saya pengen menceritakan berapa gaji saya sekarang, tapi juga bisa makna yang lebih luas dengan menjawab pertanyaan. Terkadang gini, ketika kita sedang melakukan wawancara kerja misalkan, kita selalu bingung kan berapa nih gaji yang saya minta gitu. Kemudian juga kalau kita sudah berada di dalam perusahaan, kita selalu punya pertanyaan, apakah gaji saya ini dibandingkan dengan yang lain itu kurang atau gimana gitu ya. Dan ketika kita mencoba untuk memvalidasi gaji kita tersebut gitu ya, bagaimana cara memvalidasinya gitu. Terkadang kalau dalam posisi kita itu, kita juga kepikiran kan, kita ini mendapatkan sekian, apakah gaji tersebut worth it untuk kita atau memang terlalu tinggi. Dalam arti terlalu tinggi itu gini, karena kalau kita ngerasa gaji kita terlalu tinggi, kita jadi berpikir bahwa kita harus memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan tersebut kan. Padahal sebetulnya kalau kita validasi gaji kita dengan role dan tanggung jawab yang sama di perusahaan lain, mungkin gajinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, itu juga ada beberapa tips yang ingin saya bagi dalam video ini, bagaimana cara saya memvalidasi semua hal tersebut. Oke, untuk mulai video kali ini, beberapa waktu lalu saya sempat melihat salah satu video dari TED, pembicaranya itu David Burkus. Nah, dalam videonya sebetulnya ada satu pembahasan yang menarik ya. Kalau kita tidak memiliki transparansi terhadap gaji di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan, pernah dilakukan survei bahwa 60% sampai 70% karyawan di dalamnya akan merasa underpaid. Kita jangan dulu bicara masalah perusahaan kecil ya. Kalau perusahaan besar kan biasanya ada standar gaji untuk setiap jabatan, setiap posisi gitu ya. Nah, tapi di dalam kondisi di mana orang tidak mengetahui gaji orang lain, ternyata menurut survei mereka akan selalu merasa underpaid gitu. Padahal gajinya standar ya. Jadi selalu ada pikiran di dalam karyawannya bahwa gajinya mereka tuh lebih kecil atau mereka ngerasa kurang dibayar dibandingkan dengan yang lain. Padahal kalau di dalam perusahaan atau organisasi besar sebetulnya kan nggak masalah kalau gajinya transparan. Setiap orang tahu misalkan di dalam PNS golongan 3 gajinya berapa, tunjangannya berapa. Jadi keterbukaan itu sebetulnya tidak akan menjadi masalah. Yang jadi masalah justru di perusahaan kecil, karena di perusahaan kecil seperti startup atau mungkin perusahaan-perusahaan yang baru ya, biasanya gajinya itu beneran individual gitu ya. Di beberapa perusahaan IT yang pernah saya kerja di dalamnya, gaji kita ditentukan pada saat negosiasi pertama kita dengan HRD gitu. Dan dari sana ada kenaikan-kenaikan secara berkala. Nah, jadi masalahnya di mana sih sebetulnya? Jadi dengan kayak gitu biasanya akan terjadi kesenjangan sosial. Contoh lah gitu, orang yang baru masuk gajinya selalu lebih tinggi daripada orang yang sudah lama di perusahaan tersebut. Jadi situasi yang pernah saya alami adalah saya pernah kerja di dalam satu perusahaan di mana setiap tahun misalkan dia kan rekrut karyawan baru. Tetapi gaji karyawan lama yang sudah dinaikkan dengan gaji karyawan baru yang baru masuk pada tahun itu gajinya hampir sama atau mungkin sama gitu. Nah, di situ akan terjadi kesenjangan sosial kan, karena apa? Karena orang yang lama akan ngerasa bahwa mereka sudah lebih banyak memberikan kontribusi terhadap perusahaan dan mereka sudah invest waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan gajinya disamain banget juga atau nggak terlalu jauh beda, mereka ngerasa effort selama mereka di situ tuh nggak dihargai gitu. Nah, termasuk ada beberapa kejadian yang baru-baru ini terjadi. Jadi ada seorang senior engineer satu tim yang diminta untuk nge-interview engineer baru gitu. Nah, di dalam interview itu biasanya ada minimal 2 senior engineer yang yang mau wawancara gitu ya. Biasanya juga mereka sudah tahu ekspektasi perusahaan kan. Kalau misalkan orang ini betul-betul bagus gitu, rentang salary yang nanti ditawarkan ke orang ini itu sekian. Nah, ternyata ketika 2 senior ini tahu rentang salary yang dibuka untuk orang ini, orang baru ini di perusahaan lebih tinggi daripada salary mereka, itu terjadi kesenjangan sosial kan gitu. Kita mau ngambil karyawan baru tapi nyinggung 2 karyawan lama yang sudah ada di perusahaan itu lebih lama gitu. Nah, di sini juga ada satu kesalahan menurut saya gitu ya, kesalahan strategi manajemennya. Seharusnya kita coba review dulu sebelum kita memutuskan untuk ngambil orang baru, sebaiknya review dulu gaji orang-orang kita gimana nih gitu. Nanti kalau orang ini minta segini,
kira-kira gimana dampaknya. Kan kita juga harus lihat ketika kita dalam wawancara itu harus ngelihat kalau seandainya saya ambil orang ini, apa dampaknya terhadap tim gitu, termasuk dari sisi semuanya gitu. Karena menurut saya walaupun segimanapun kita ngasih perjanjian dilarang membicarakan masalah gaji, tapi kan ada pembicaraan ketika waktu makan siang itu di antara karyawan itu kan nggak ada yang bisa dikontrol gitu ya. Jadi ibaratnya kebanyakan saya juga tahu berapa gajinya orang atau rumor-rumor yang terjadi di perusahaan kan dari aktivitas kita hangout sama teman-teman kantor ya, entah itu ketika makan siang, entah itu dalam acara apapun gitu. Nah, sebagai salah satu role model perusahaan yang sudah bagus di masalah transparency salary yang selalu menjadi contoh banyak artikel gitu ya, itu adalah Buffer. Nah, Buffer ini merupakan social media management. Jadi produknya itu dia menawarkan, misalkan kalau kita sering posting ke sosial media kayak Instagram atau Facebook, biasanya dipakai untuk digital marketing ya. Kita bisa melakukan kayak scheduling, misalkan mau di postingnya jam berapa, hari apa, bahkan untuk posting selama lebih dari 1 hari pun bisa, 1 minggu, misalnya 1 bulan. Buffer ini dia dari dulu terkenal masalah transparency salary-nya gitu. Nah, jadi di situsnya sendiri, kalau misalnya teman-teman masuk ke buffer.com/salaries, nah di sini dia nunjukin kalau ini semua gaji-gajinya dia atau karyawannya dia gitu. Kayak semacam ini jual di tim leadership, role-nya CEO, lokasinya di US, gajinya $290,000 ini per tahun ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lokasi yang lebih jauh, misalkan di Kenya ya, mungkin biaya hidupnya nggak terlalu tinggi, nah gajinya per tahun sekian, $71,000. Nah, dia juga ada yang base di India, gajinya sekian gitu. Indonesia nggak ada, Indonesia sama Malaysia juga nggak ada. Saya sih dalam hati atau personally saya suka dengan sistem seperti ini gitu ya, transparan gitu. Dan transparan ini orang jadi ngelihat kalau oh ternyata kalau senior software engineer level 1 kalau saya di US gajinya 158. Sedangkan di Taiwan mungkin biaya hidup di Taiwan tidak lebih tinggi daripada US, walaupun dia senior software engineer level 2 misalkan dia gajinya 152, dan kita bisa bandingkan senior engineer level 2 di Taiwan dengan di Prancis dapatnya sama gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita menerapkan sistem seperti itu di perusahaan-perusahaan kita di Asia, apakah itu akan lebih baik atau enggak gitu? Saya sendiri yakin atau percaya kalau itu bakal jadi lebih baik gitu. Paling tidak kita tidak ada buruk sangka dengan teman yang lainnya. Dan ini baru terjadi minggu lalu di antara kolega kita di kantor. Walaupun sebetulnya perusahaan tidak menyarankan kita untuk membicarakan masalah gaji, tapi sesama leaders di perusahaan kita tuh kita tahu gajinya masing-masing gitu ya, termasuk dari level junior sampai dengan level head of engineering. Kepuasan saya sendiri adalah ketika orang tahu berapa gajinya saya atau kolega saya tahu berapa gajinya saya dan mereka tidak komplain gitu. Artinya itu kan recognition ya, bahwa itu adalah pengakuan teman-teman kita sendiri bahwa wajarlah si Indra dibayar segitu gitu. Nah, tetapi yang jadi problem adalah ketika kita tahu misalnya gajinya orang atau gajinya senior kita berapa dan orang nggak setuju gitu, kayaknya dia nggak pantas deh dibayar segitu gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah gitu di sini. Saya sih tetap percaya kalau transparansi itu akan berpengaruh positif, nah, tapi mungkin tergantung dengan kultur kita di sini gitu ya. Kalau kultur di luar seperti tadi di US, di Australia pun gitu ya, transparansi salary itu sangat biasa aja gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau di kita mungkin masih tabu itu seperti tadi. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara masalah berapa gaji yang saya minta ketika saya mau masuk ke perusahaan tersebut gitu. Cara yang sama juga kita bisa pakai untuk memvalidasi apakah gaji kita ini kegedean, kekecilan atau enggak di perusahaan yang sekarang gitu. Nah, saya sering kali berada dalam satu titik ketika saya mempertanyakan gaji saya sendiri gitu. Saya pernah merasa gaji saya kekecilan, juga saya pernah ngerasa ini wajar nggak ya saya dibayar segini, karena mungkin perusahaannya masih kecil, kemudian juga saya ngelihat banyak banget yang masih dibayar lebih rendah daripada saya di kantor. Nah, jadi untuk memvalidasi apakah saya worth it dibayar segitu atau enggak, sama dengan kalau saya memvalidasi skill saya masih relevan atau enggak. Nah, jadi seperti saya pernah bahas di video sebelumnya, bagaimana cara kita memvalidasi skill kita masih relevan atau tidak dengan industri, seperti kayak kemarin akhir tahun nih gitu. Saya selalu masukin lamaran ke perusahaan lain. Pertama, kalau saya ikut tesnya dan lolos, artinya saya bisa memvalidasi skill saya apakah masih relevan dengan industri, apakah masih dibutuhkan atau enggak ya. Kemudian kedua, masalah gaji gitu. Saya selalu mikir dulu gaji saya di sini kegedean karena nggak ada yang lain, atau mungkin cuma ada beberapa orang aja yang gajinya lebih tinggi dari saya di perusahaan, sedangkan yang lain masih jauh di bawah gitu ya. Dan itu saya selalu validasi kalau seandainya perusahaan yang nanti saya lamar ini tahu gaji saya sekarang, menurut mereka itu wajar atau enggak, apakah mereka
bakal nawar gaji itu atau mereka justru bakal ngelebihin dari yang sekarang. Karena idealnya kan kalau kita pindah kerja mereka kan nawar gaji yang lebih gitu, dan ternyata masuk ke 2 perusahaan, maksudnya dapat penawaran walaupun saya nggak ambil, mereka setuju dengan gaji yang saya minta gitu. Ada satu perusahaan yang sebetulnya ngasih penawarannya lebih rendah, cuman saya bilang, "Lah gimana saya mau ngambil pekerjaan ini kalau seandainya mau ambil, sedangkan kalau dari sisi salary tidak sebagus yang saya dapat sekarang." Dan ternyata mereka mau nge-adjust gitu, walaupun saya nggak ambil ya. Nah bahkan yang kedua mereka nggak komplain sama sekali, mereka tahu gaji saya sekarang berapa dan mereka mau naikin 20% minimal gitu ya. Dan itu menurut saya jadi satu validasi ke saya sendiri bahwa ternyata di perusahaan lain gaji saya juga bisa dapat segitu gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita dengar nada-nada negatif dari kolega kita juga gitu ya, sini digaji segini di sini, padahal kalau di perusahaan lain mungkin dia nggak akan dapat segitu. Gitu. Nah di situ sih saya ngeliatnya dia ada keraguan waktu dia ngelihat orang ini dengan tahu gajinya sekian, menurut dia sih skillnya ataupun tanggung jawabnya belum nyampe segitu gitu, dan itu menurut saya ngeri kalau teman kita sendiri mikir kayak gitu ya. Nah, jadi dengan ketransparanan gaji ini sebetulnya kita bisa pakai untuk memvalidasi itu tadi gitu, dan membuat pengakuan itu tadi. Kita akan senang dalam kondisi dia ketika kita tahu bahwa gaji kita atau kita dibayar pantas karena kita sudah membandingkan dengan perusahaan lain. Kemudian juga teman kita mengakui bahwa wajar saja kita dibayar segitu karena mungkin skill kita gimana gitu ya. Dan itu juga menjadi salah satu benchmark buat kita dengan rekan kita. Misalkan kayak saya tahu ada satu orang di kantor yang gajinya lebih tinggi daripada saya, dan saya bisa membandingkan apa kualifikasi yang saya kurang gitu dan bagaimana cara saya mencapai titik dia gitu ya, apa yang kurang. Jadi saya bisa bandingkan, misalkan saya masih kurang karena saya baru masuk ke bidang manajemen belum lama, jadi saya ngelihat dia lebih bagus dalam hal manajemen, dia lebih bagus dalam hal managing customer expectation, dia bagus dalam hal komunikasi dengan stakeholder gitu. Dan itu yang kelemahan yang harus saya kejar gitu kalau saya pengen berada dalam posisi dia sehingga saya bisa mendapatkan gaji yang dia dapatkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Sobat Ngulik mau nanya ke saya gitu, berapa gaji saya sekarang, kira-kira saya mau jawab atau enggak gitu. Nah mungkin saya jawabnya tidak akan menggunakan angka, tapi saya akan memberikan rentang, dan ini menjadi salah satu benchmark buat Sobat Ngulik juga gitu ya. Saya pertama kali kerja di IT tahun 2008 yang betul-betul kerja di perusahaan IT sebagai konsultan. Anggaplah gaji saya pada saat itu adalah 1x atau 1 kali gitu ya. Nah, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 saya sudah pindah-pindah perusahaan, udah nggak tahu berapa kali ya, udah mungkin nggak kehitung. Gaji yang saya dapatkan sekarang dibandingkan dengan gaji yang saya dapat pertama kali itu bedanya 45 kalinya gitu. Tapi ini juga menurut saya sih bukan spektakuler banget ya gitu. Di beberapa perusahaan yang lain mungkin kita bisa dapatkan gaji yang lebih daripada yang saya dapatkan itu gitu. Jadi kemungkinannya masih jauh lebih besar gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang kerja di Australia, yang kerja di US, atau yang kerja di Eropa, mungkin mereka mendapatkan gaji lebih tinggi, plus pajaknya juga lebih tinggi. Tetapi mungkin perbandingan ini juga kita nggak bisa langsung pakai di Indonesia ya, gitu. Karena gimana pun juga mungkin start awalnya kalau kita kerja di Malaysia aja gitu, itu udah beda kan gitu. Saya di Indonesia waktu kerja sebagai junior engineer pertama kali, yang officially sebagai programmer bukan konsultan, rentangnya di 6 juta gitu ya. Kalau di sini mulai aja junior sekarang mungkin rentangnya udah di 10 sampai 12 juta gitu. Jadi titik awalnya beda gitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan langsung dengan Indonesia juga. Mungkin di Indonesia sekarang gaji manajer, nggak tahu ya, saya pernah ditawarkan 2 atau 3 tahun yang lalu gaji manajer di IT sekitar 18 sampai 25 juta gitu. Mungkin kalau sekarang lebih ya. Seandainya kita punya standar di masalah salary ini di IT ya, jadi pekerjaan yang kita lakukan itu bukan memilih gaji saja gitu, bukan hanya memilih gaji, tapi juga memilih tantangan mana yang mau kita ambil gitu. Dan di sini di Malaysia sudah berada di dalam tahap itu gitu ya. Artinya salary junior, salary senior, salary principal itu semuanya udah ada standarnya, dan kita udah lihat rentangnya seperti apa di sini. Tinggal milih mau perusahaan mana, mau tantangan mana yang mau kita ambil gitu ya. Nah, sedangkan kalau di kita di Indonesia masih jauh ketimpangannya itu gitu ya. Kadang-kadang saya juga sempat kepikiran kalau seandainya Indonesia punya standar yang sama dengan di sini, mungkin ngapain kita di sini capek-capek gitu ya. Nah, sekali untuk saya pribadi sih saya lebih suka, atau saya punya prinsip bahwa transparansi di dalam salary, terutama di dalam perusahaan terhadap kolega kita sendiri, itu penting. Mungkin kendalanya kita atau challenge kita itu adalah culture gitu, dan kita belum terbiasa lah tahu gaji orang lain seperti apa. Kemudian kalau kita tahu itu bukannya menjadi input yang positif buat kita, tapi malah jadi dimotivasi buat kita, oh kenapa dia dibayar lebih tinggi ya gitu. Padahal sebetulnya kan kita bisa konversi itu menjadi suatu hal yang positif, menjadi motivasi bagaimana cara saya belajar dari dia, karena
toh ternyata perusahaan lebih menghargai skillnya dia karena dia punya skill yang mana yang kita nggak punya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Seperti biasa kalau Sobat Ngulik ada pertanyaan atau saran untuk video ini atau video yang ingin saya bawakan berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau misalnya ingin chat dengan saya langsung, silahkan gabung di Discord kita di garasingulik.com atau bisa langsung message ke Instagram saya di indragunawan.com. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.